Kali ini, saya sudah merangkum alur cerita anime yang berjudul Hyoken no Majutsushi. Menceritakan seorang pemuda bernama Rei White yang merupakan prajurit terkuat dengan julukan si pedang es. Kisah dibuka dari sisa peperangan ketika Rei masih menjadi prajurit. Perang itu mengakibatkan banyak korban meninggal termasuk orang-orang terdekatnya Rei. 3 tahun kemudian, Rei masuk ke Akademi Arnold dan menyamar sebagai orang biasa. Yang dimana, akademi itu adalah tempatnya para bangsawan dan juga keturunan penyihir. Dan tiba-tiba, seorang wanita menabrak Rei saat sedang mencari aula. Rei kemudian meminta maaf dan mengatakan kalau dia murid baru. Awalnya, murid ini pun tak masalah dan malah salah tingkah pada Rei. Namun, semua murid di sana sudah tahu kalau Rei adalah orang biasa dan bukan keturunan bangsawan. Rei menjadi murid cukup terkenal karena untuk pertama kalinya orang biasa masuk ke akademi tersebut. Hal itu membuat cewek tadi kaget dan pingsan karena tak sudi telah dipegang oleh Rei. Di hari pertamanya, Rei harus terlibat keributan dengan murid polontong yang bernama Albert Allium. Yang dimana, Albert sendiri tidak menyukai Rei hanya karena dia orang biasa. Tak lama, ada seorang murid bernama Amelia Rose yang menghentikan keributan mereka. Albert yang tadinya polontong dan belagu, sekarang malah ciut saat melihat Amelia. Yang ternyata, Amelia adalah salah satu dari 3 keluarga bangsawan teratas. Karena hal itu, Albert memilih untuk pergi daripada berurusan dengan Amelia. Meski bangsawan teratas, namun Amelia sama sekali tidak malu untuk berkenalan dengan Rei. Bahkan, Amelia bersedia membantu Rei jika membutuhkan sesuatu. Singkat cerita, acara sambutan siswa baru pun dimulai. Acara sambutan itu dimulai dari kepala akademi yang bernama Abby Garnet, yang katanya, Akademi Arnold adalah akademi terbaik di dunia. Mereka yang diterima di Akademi Arnold memiliki bakat menjadi seorang penyihir. Setelah menyampaikan banyak hal, sambutan dari kepala sekolah pun selesai. Dan sekarang, adalah sambutan dari siswa yang diwakili oleh Amelia. Amelia menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan misi para siswa. Yang dimana, ini merupakan awal para siswa untuk mencapai tujuannya. Amelia Rhodes desu. Tak lama, kelas mereka pun dimulai dan dibimbing oleh seorang guru yang kita panggil saja Gray. Pelajaran pertama mereka tentang peringkat sihir yang dijawab oleh Amelia. Namun, Rei malah kepikiran masa lalu yang membuatnya tak fokus dan dilempar kapur tulis. Peringkat sihir dibagi menjadi 5, mulai dari peringkat Ariti, Salaka, Kancana, Platina, dan terakhir Gandarwara sebagai peringkat paling suci. Peringkat Gandarwara hanya ada 7 penyihir yang dikenal sebagai penyihir terkuat. Salah satunya bernama Carol Caroline yang merupakan penyihir racun dan peneliti ilmu sihir. Selanjutnya ada Kepala Akademi Abby yang merupakan penyihir elemen api. Dan yang paling terkenal adalah penyihir pedang es yang menjadi pahlawan di Perang Timur 3 tahun lalu. Namun, pedang es menghilang setelah perang dan nama aslinya pun masih rahasia. Para murid lalu dibagi dalam kelompok untuk melakukan praktek ilmu sihir. Sihir adalah sebuah fenomena teoritis yang lahir dari teori sihir. Dalam ilmu sihir, ada yang disebut prima materia yang berisi sebuah kode untuk menciptakan sihir. Material sihir dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu padat, cair, gas, dan juga plasma. Dari kebanyakan siswa, ada satu murid yang sengaja menutupi kepalanya. Murid itu lalu bertanya tentang teori ganda Ainsworth yang dikenal dengan kode antimaterial. Namun sayangnya, teori ganda adalah teori kedokteran yang sulit dipahami. Selain penyihir terkuat, Rei pun sangat ahli dalam berakting jadi pemula. Berbeda dengan Amelia yang selalu menunjukkan kemahirannya. Rei kemudian pergi ke perpus dan bertemu murid yang menutupi kepalanya. Keduanya pun berkenalan dan saling menjabat tangan. Yang rupanya, murid ini bernama Elisa yang sedang mencari buku Ainsworth. Elisa sangat mengagumi Dr. Ainsworth dan ingin menjadi seperti sang dokter. Elisa menjelaskan kalau dia adalah setengah elf dan memiliki telinga seperti elf. Karena hal itu, Elisa pun jadi tak pede dan sengaja menutupi kepalanya. Namun bagi Rei, Elisa memiliki rambut yang indah yang membuatnya terlihat sangat cantik.
Dan seketika, Elisa pun jadi salah tingkah saat mendengar rayuan tersebut. ごめんなさい。私一人ではしゃいじゃって。エリサはとても美しいと思う。なんだかレイ君って大人だね。そうか？ Sore harinya, Ray menghadiri undangan untuk bertemu murid bernama Evie Armstrong. Evie tak peduli dengan latar keluarga dan justru ingin berteman dengan Ray. Yang ketika bersalaman, keduanya pun langsung membuka baju dan sama-sama menunjukkan badan bagus. Esok paginya, Ray terlihat sedang jogging dan berlari melewati seorang gadis. Karena si gadis itu cantik, Ray lalu memutuskan balik lagi dan mengajaknya untuk berkenalan. Gadis ini bernama Rebecca Bradley yang duduk di kelas 3 akademi. Namanya juga cowok, kalau lihat yang bening langsung diajak kenalan. はい、レイ・ホワイトと申します。ぜひレベッカとお呼びください。わかりました。 Ray lalu berangkat ke akademi dan menanyakan tentang Rebecca pada Evie. Yang rupanya, Rebecca adalah bangsawan teratas yang setara dengan Amelia. Evie mengatakan 3 bangsawan teratas itu adalah Rose, Bradley, dan juga Olgren. Ketiganya dekat dengan keluarga kerajaan dan sangat berpengaruh dalam politik dan ekonomi. Dan ternyata, Amelia adalah pemimpin keluarga teratas dan putri tertua dari keluarga Rose. Sesampainya di akademi, Ray lalu menemui Abby di ruangan kepala sekolah. Yang ternyata, Abby adalah mantan kolonel, sekaligus atasan Ray saat jadi prajurit. Dari awal, Abby pura-pura tidak kenal, agar identitas Ray si pedang emas tidak terbongkar. Singkat cerita, Ray mengikuti latihan pedang dan lawan latihannya pun Albert si murid Polontong. Latihan itu disaksikan oleh para murid yang menyebut Ray sebagai penyihir payah. Mereka diawasi oleh guru akademi agar keduanya tak ada yang terluka. Namun kali ini, Ray menunjukkan skillnya yang membuat semua orang terkejut.